Anak ini selamat dari kecelakaan pesawat, sendirian. Pesawat itu seharusnya tidak pernah mendarat. Di tengah hujan lebat dan langit yang gelap, suara mesin tiba-tiba berubah, lalu mati sepenuhnya. Kabin dipenuhi teriakan, lampu berkedip, dan dalam hitungan menit, pesawat itu jatuh dan hancur berkeping-keping di tengah hutan. Tak ada yang selamat. Setidaknya, itulah yang semua orang pikirkan. 3 hari kemudian, di antara puing-puing pesawat yang hangus, tim penyelamat menemukan sesuatu yang membuat mereka terdiam. Seorang anak kecil duduk sendirian. Tubuhnya hampir tak terluka. Pakaiannya kotor, tapi matanya tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Saat ditanya bagaimana dia bisa selamat, anak itu menjawab pelan. Ada yang menyuruhku duduk diam dan memejamkan mata. Para penyelamat saling berpandangan, karena di tempat duduk anak itu, mereka menemukan sesuatu yang mustahil. Sabuk pengaman terikat rapi, padahal kursinya sudah terlempar jauh. Sejak hari itu, setiap kali anak itu naik pesawat, beberapa penumpang bersumpah. Mereka selalu merasa ada satu kursi kosong di dekatnya, yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kosong. Liburan ini tidak pernah berakhir dengan pulang. Liburan itu seharusnya menjadi kenangan indah. Sebuah keluarga kecil berlayar di perairan Labuan Bajo, menikmati laut biru dari atas kapal wisata sederhana. Suami, istri, dan seorang anak tertawa tanpa menyadari bahwa perjalanan ini akan menjadi yang terakhir. Di tengah laut, suara mesin kapal tiba-tiba melemah, lalu mati total. Awalnya semua masih tenang, namun angin mulai kencang. Ombak meninggi, dan langit berubah gelap. Tak lama kemudian, badai datang tanpa peringatan. Kapal dihantam ombak berkali-kali. Air masuk dengan cepat dan kepanikan tak terhindarkan. Sang ayah berusaha menyalakan mesin, sementara sang ibu memeluk anaknya erat-erat. Satu ombak besar menghantam, dan kapal itu tenggelam di tengah laut. Saat bantuan datang, yang ditemukan hanya seorang ibu dan anaknya mengapung berpelukan. Sang ayah tidak pernah kembali. Dan hingga kini, nelayan setempat percaya, Laut Labuan Bajo masih menyimpan jeritan terakhirnya. Malam itu jalanan sangat sepi. Sebuah mobil melaju pelan di tengah kabut tipis. Di dalamnya ada sepasang suami istri dan seorang anak kecil. Jalannya kok kosong banget? Ujar sang istri. Tenang, sebentar lagi sampai. Jawab suaminya. Tiba-tiba anak di belakang berbisik. Ayah, kenapa ada orang berdiri di depan? Suaminya langsung mengerem. Di mana? Di tengah jalan. Dia diam saja. Jawab si anak. Saat lampu disorotkan, jalan itu kosong, jangan bercanda, kata sang ayah gugup. Beberapa detik kemudian, brak, mobil itu ringsek seolah menabrak sesuatu. Warga datang, tapi tidak menemukan apapun. Tak ada bekas tabrakan, hanya satu kalimat terakhir yang terdengar dari mobil itu. Ayah, dia sekarang duduk di belakang. Kalau kamu dengar suara air malam-malam, itu bukan hujan. Siang itu cuaca sangat panas. Seorang anak sedang bermain di halaman rumah, tepat di bawah toren air tua yang sudah lama tidak diganti. Tak ada yang menyadari, baut penyangganya mulai rapuh. Tiba-tiba terdengar bunyi krek, krek. Dalam hitungan detik, toren itu roboh dan menimpa tubuhnya. Air tumpah kemana-mana, dan teriakan langsung berubah jadi kesunyian. Sejak hari itu, warga sering mendengar suara air menetes di malam hari. Padahal toren itu sudah lama dikosongkan. Dan beberapa orang bersumpah, mereka melihat sosok anak kecil berdiri basah, menatap ke atas. Seolah menunggu, toren itu jatuh lagi.